Cek cek. Selamat pagi, mahasiswa probabilitas dan statistika, teknik fisika. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi dari variabel acak normal pekan lalu. Kemarin saya sudah memperkenalkan sampai bahkan tabel distribusi Z ya. Dan saya yakinkan kepada kalian bahwa materi tersebut akan sangat-sangat penting digunakan di seluruh kegiatan keputusan hipotesis, penentuan estimasi dan seterusnya nanti bahkan hingga UTS nanti masih akan kembali ke sana. Distribusi Z itu kita akan menggunakan tabel itu berkali-kali. Jadi tolong di HP kalian itu sudah tersimpan ya gambar distribusi Z, entah yang kalian pilih yang setengah ke kanan atau setengah ke kiri atau yang kumulatif dari kiri ke kanan dan terserahlah. Yang penting konsepnya adalah kalian bisa memahami perbedaan antaranya dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Mungkin saya mau refresh kembali bahwa notasi dari variabel acak normal itu X sebagai identitas variabel acak dan N normal itu ditentukan oleh dua parameter, yaitu mu dan sigma kuadrat. Mu di sini adalah rata-rata, dan kalau di dalam pembentukan fungsi distribusi normalnya itu mu sama dengan 0, artinya dia berada di simetri pada X sama dengan 0. Kemudian sigma kuadrat itu ada sama dengan 1, artinya ketentuan lebar kanan dan kiri variansinya itu adalah ini ya, ke kanan dan kiri. Jadi PR buat kalian harus bisa membedakan apa sigma, apa itu sigma kuadrat. Nah, coba ya, cari di buku apa definisi sigma dan apa definisi sigma kuadrat. Kapan kita menggunakan sigma, kapan menggunakan sigma kuadrat. Berikutnya adalah fungsi kerapatan distribusi. Inilah fungsi analitik yang mencerminkan bentuk penggambaran grafik berikut. Jadi adalah 1 per sigma ya bukan sigma kuadrat, sigma akar 2pi dikalikan eksponensial pangkat minus, dan isinya adalah ini semua. Untuk anggota U yang menjadi isian pangkatnya ini, U adalah minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Meskipun demikian, penggambarannya itu tidak akan melebihi dari minus 4 sampai 4 biasanya. Di tabel tuh 3,8, 3,9 lah. Minus 3,9 ke 3,9. Kalian juga bisa memasukkan ini ke dalam Excel, kemudian membuat plot grafik distribusi normalnya juga secara manual juga bisa. Jadi menentukan X dan Y-nya, lalu persamaan formulanya ini. Itu cara untuk memahami apa yang sedang kita kerjakan. Silakan dicoba di Excel. Tentu saya tidak akan mengontrol kalian apakah kalian sudah mengecek mengerjakan atau belum, tuh tidak akan dilakukan ya. Kalian sudah dewasa. Dan sifatnya adalah kita lihat bentuknya simetrik ya. Bentuknya lonceng lalu simetrik, kanan dan kiri adalah sama. Dan ini menggambarkan akumulasi efek berbagai kondisi. Bentuknya kanonik, kalau yang seperti ini normal ya. Standar, jadi mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Berikutnya, ini penulisan lain dari probabilitasnya. Untuk A kurang dari U kurang dari B. Ini bentuknya sama lah ya dengan slide sebelumnya. Nah, perhitungan ini sudah dihitung secara analitik, sehingga nanti akan disediakan tabel distribusi normal untuk membantu perhitungan. Di akhir slide ini ada distribusi normal tersebut. Tapi sebelumnya saya juga sudah memberikan di slides.com yang ada di pekan lalu. Atau kalian juga bisa googling sendiri menggunakan kata kunci tabel Z. Berikutnya, nilai P, A kurang dari U kurang dari B merupakan potongan luas pada area ini. A sampai B yang berwarna kuning kecoklatan dapat dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva fxu. Dari U sama dengan A sampai U sama dengan B. Jadi ini luasnya ya. Nah, kenapa kok luas? Kenapa kok area rentang tertentu? Karena kita tadi, pekan lalu kita bicara bahwa probabilitas itu tidak mungkin satu titik ya. Satu garis di sebuah garis normal. Pasti dia adalah sebuah
sapuan rentang X, jadi dari A sampai B. Jadi ini hanya mengulang. Kemudian distribusi normal standar. Jika sudah dikatakan standar, maka notasi itu tidak menjadi variabel acak X tetapi menjadi Z. Jadi kita lihat notasi di sini. Kalau sudah disebut distribusinya normal standar, ada kata standar, maka dia menjadi notasi Z. Dan ini persamaannya berubah sedikit. Kemudian luas daerah ini adalah luas daerah kunci ya. Ini nggak perlu dihafal, ini nggak perlu dihafal. -1 sampai Z1 ini tidak perlu dihafal, karena ini ada di tabel semua. Tapi kalian harus memahami tabelnya dulu. Kalau kalian nggak paham tabelnya dan cara menggunakannya, maka menghitung luas daerah sebaran ini akan sia-sia. Berikutnya, distribusi normal standar. Ini ada contoh, ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Ini juga sudah saya sampaikan. Kalau kalian merasa penjelasan saya atau tayangannya terlalu cepat, silakan di pause saja. Karena ini kan video asinkron ya, jadi bisa disimpan. Kemudian standarisasi distribusi normal. Standarnya itu sehingga kalau dari perhitungan analitik yang sebelumnya dari variabel acak X untuk normal mu dan sigma kuadrat itu dapat diubah ke bentuk standar Z dengan cara Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Ini adalah transformasi dari bentuk variabel acak ke dalam distribusi Z. Ya, proses ini disebut standarisasi variabel acak normal X. Dan X ini adalah kadang-kadang nilai yang dicari. Jadi kalau misalkan ada rata-rata nyala lampu adalah 5000 jam. Carilah probabilitas untuk lampu yang menyala 4000 jam. Maka X-nya adalah 4000. Artinya kan kejadian yang dicari itu kan yang angka 4000. Kemudian 4000 dikurangi rata-rata yaitu 5000. 4000 dikurangi 5000 dan seterusnya. Nanti Z-nya hasilnya negatif. Gak masalah karena kan simetris. Kalau distribusi normal itu kan dia simetris, minus 3,9 sampai 3,9. Jadi nggak ada masalah kalau nilai simetris. Maka nilai probabilitasnya bukan berarti simetris, tetapi ya tetap ada nilainya nanti. Tetap bisa dicari. Kemudian bila diberikan contoh ya X, kejadian X, N, untuk rata-ratanya 10 dan variansinya 6,25, tentukanlah X kurang dari 13. Berarti X yang kita masukkan ini bisa nih, standarisasi Z, kita tulis semua masuk, maka X kurangi 10 per 2,5. Kemudian jika X-nya kurang dari 13, maka probabilitas Z kurang dari, nah ini dimasukkan angka 13-nya ke dalam X-nya. 13 kurangi 10 dibagi ini seterusnya, Z kurangi 1,2. Nah silakan cek di tabel distribusi Z, angka 1,2 itu letaknya berapa, nilainya berapa? Hasilnya harusnya 0,8849. Nah coba dari contoh ini kalian bisa jadi kalian belajar dari contoh ya, bisa belajar dari contoh, melihat perhitungan analitiknya kemudian mencocokkannya ke dalam tabel. Berikutnya, jika diberikan X untuk lebih besar dari 5. Ini sama ya, tinggal dimasukkan nilai 5-nya. Jadi Z lebih besar dari 5 kurangi 10. Ini kita lihat berarti hasilnya pasti negatif ya. Maka hasilnya adalah minus 2. Dan jika minus 2, ini ekivalen jika kedua ruas kita kalikan minus 1. Bisa kan ya? Bisa. Kita kalikan minus 1 atau dipindah. Z jadinya Z kurang dari 2. Dan ini bisa kita lihat di tabel, jika nilai Z-nya sama dengan 2 atau di area 2 itu berapakah probabilitasnya, yaitu 0,9772. Berikutnya sama, kalau ini rentang, jadi antara 8 kurang dari X dan kurang dari 15. Maka pengerjaannya 2 kali, sehingga nanti kita perlu mengumpulkan nilai-nilainya, yaitu pada ini X kurang 8 ini dan X kurang dari 15 yang ini, lalu kita satukan.
Jadi 8 kurang dari X, ini X kurang 8, oke. 8 kurang dari X kurang dari 15 disatukan semua, maka hasil rentang probabilitasnya adalah sekian. Silakan di pause jika saya terlalu cepat. Variabel acak normal contohnya. Ini misalkan tadi saya bicara tentang lampu pijar ya. Kita tahu bahwa lampu pijar itu lampu yang cepat rusak, tapi merupakan penemuan paling maju di zamannya. Jadi lampu pijar itu menggunakan kabel ya, suatu material wolfram yang dia itu harus tipis. Kalau dia tipis maka dia dapat dialiri listrik. Nah, dia akan memanas luar biasa dan panasnya itu akan memancarkan menjadi cahaya. Namun, ya karena tipis ya, kayak sehelai rambut gitu ya, bahkan mungkin lebih tipis. Suatu ketika dia akan putus karena yang namanya material tidak akan bertahan selama-lamanya. Jadi kalau digunakan terus-menerus, nah di sini ada waktu usia gunanya. Usia gunanya itu rata-rata 3000 jam dan standar deviasi 50 jam. Artinya ada kemungkinan plus minus 50 jam. Di sini kita diminta untuk menentukan probabilitas suatu lampu yang dipilih acak mempunyai masa pakai kurang dari 2900. Maka kita udah kebayang ya bahwa kita harus menentukan probabilitas X kurang dari 2900. Nah, tolong notasi seperti ini. Mulai dibiasakan dalam pengerjaan soal. Silakan menuliskan persamaan Z-nya. Z sama dengan, ini adalah waktu yang kita cari, dikurangi rata-rata, dibagi standar deviasi. Hasilnya adalah minus 2. Sehingga Z kurang dari minus 2. Silakan cek di tabel. Jika Z itu kurang dari 2, itu nilai probabilitasnya berapa? Biasanya di tabel kita nggak akan menemukan kurang dari 2. Biasanya kita nyarinya 2. Nah, itu silakan di otak-atik di sini jadinya komplement ya. 1 dikurangi 0,9772. Kenapa komplemennya 1? Nah, ini kalau Z itu kurang dari 2, maka sebetulnya kan dia ada di pojok bawah kiri. Nilai probabilitas atau luasnya sangat kecil dong. Iya kan? Sangat kecil. Sementara kalau Z itu sama dengan 2 di area 2, berarti kan dia ada di pojok kanan. Yang mana itu jumlahnya ekstrim besar, kumulatif dari sisi kiri ke kanan itu semuanya besar. Nah, sehingga harus dikurangi 1 nih. Dikurangi 1 sehingga senyatanya nilainya hanya sekitar 2%, 2,2%. Kecil sekali kalau udah di area 2 ini. Oke. Jadi ini bisa dengan kata lain 2,28%. Ini bisa ditulis sama dengan yang lain. Itulah probabilitasnya. Kemudian kita mengenal variabel acak selain normal, yaitu eksponensial. Tapi eksponensial di sini pangkatnya negatif. Jadi kalau kalian lihat, eksponensial itu yang terbayang di kita sebuah pertambahan yang berlipat-lipat ya. Semakin X-nya bertambah, maka Y-nya akan berlipat lebih jauh lagi. Begitu seterusnya. Tetapi jika eksponensialnya pangkatnya negatif, maka kebalikannya, dia akan berlipat-lipat semakin mendekati 0, tetapi hampir tidak pernah mencapai 0. Seperti yang tampak di grafik berikut. Jika dianya 0, maka nilai sekitar 3, lalu dia akan turun terus sampai hampir mendekati 0. Dan di sini ditentukan oleh lambda, eksponensial lambda. Nah, ini adalah lambda. Ini fungsinya ya, lambda E eksponensial pangkat minus lambda U. Lambdanya itu akan ditentukan atau diberikan oleh soal biasanya. Di sini ditentukan lambda sama dengan 3. Kemudian ada U. U di sini adalah ya nilai fungsi yang mau diisi, kejadian yang kita isi. Dan U itu harus lebih besar sama dengan 0. Sifatnya apa? Analog dengan variabel acak geometrik. Jadi 2 pekan lalu kita belajar variabel acak geometrik.
Variabel acak eksponensial ini punya persamaan persamaan kontinu, sorry. Cirinya itu integral. Kontinu itu cirinya integral. Kalau diskrit itu cirinya apa? Sigma. Ini integral minus tak hingga sampai U. Ini penghitungnya seperti ini. Dan ini adalah cara integrasi untuk mencari luas daerah di bawah kurva PDF itu apa? Probability distribution function. P probabilitasnya untuk variabel acak kurang dari sama dengan U adalah 1 minus eksponensial pangkat minus lambda U. Ini adalah persamaan analitiknya kalau kalian mau mencari secara analitik. Kemudian ini adalah contoh suatu vaksin berkurang efektivitasnya dalam tubuh sesuai variabel acak eksponensial dengan lambda sama dengan 0,5 per bulan. Oke, lambda diketahui ya. Hitunglah umur vaksin dalam tubuh 3 bulan setelah disuntikkan. Jadi U-nya itu 3 ya. Jawab, probabilitas umur vaksin setelah 3 bulan disuntikkan adalah probabilitas variabel acak X kurang dari sama dengan 3. Sama dengan integral 0 ke 3 untuk lambdanya 0,5 E pangkat minus 0,5 U du. Lalu karena kita sudah tahu hasil solusinya yaitu 1 minus E pangkat tersebut. Kita tahu E pangkat 0 itu nanti hasilnya minus 1 ya. Jadi kalau 1 minus 1 ya 0. Jadi nggak bisa dihitung. Ini dari sini ke sini ada lompatan tahap perhitungan matematis. Ini tolong dicek ulang. Karena takutnya kalian tidak mudah tidak cepat memahami karena di sini ada lompatan tahap. Coba satu persatu dikerjakan. Integral ini solusinya kan ini ya. Integral ini minus tak hingga ke U. Solusinya kan ini, 1 ini. Lalu nanti dikasih inputan integral 0 sampai 3 di akhirnya. Dan yang masih tersisa adalah yang inputan 3 sehingga minus 0,5 dikalikan 3 sama dengan probabilitasnya adalah 0,78. Jadi kalau misalkan kalian punya fenomenanya eksponensialnya meluruh mendekati 0 ya, habis gitu. Ini ceritanya tentang vaksin. Vaksin yang efektivitasnya itu berkurang di dalam tubuh setiap lambda tertentu. Dengan demikian pada waktu 3 bulan, vaksin tersebut telah menjalani 78% umur berlakunya. 78% umur berlakunya. Jadi udah hampir tinggal dikit lah ya. Karena kalau misalkan 0,5 per bulan ya 3 bulan ya begitulah. Berikutnya ini adalah ringkasan terkait beberapa ragam variabel acak kontinu yang telah kita pelajari. Yang pertama uniform, kemudian normal, dan yang terakhir adalah eksponensial. Dan ini adalah beberapa aplikasi yang telah diringkaskan, bisa kalian baca. Kemudian adalah tabel distribusi normal standar yang tersedia secara online. Ada 2 versi ya kurang lebih. Dan kalian harus hati-hati dalam memilihnya. Yang pertama itu yang gambarnya diarsir dari ujung minus 3. Tadi saya bilang minus 3, berapa ya? Minus 3,8 kalau nggak salah. Itu sampai 3,8. Nah ini diarsirnya dari minus ini sampai Z tertentu. Jadi ini kan Z. Nilai Z yang hasil transformasi kita. X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Itulah transformasi Z kita. Nah kalau yang seperti ini enak kalau seperti ini, tapi harus hati-hati. Berarti ini kan sudah perhitungannya dari pojok kiri sampai Z tertentu. Kemudian ada juga tabel yang saya miliki di slides.com itu dimulai dari titik tengah, yang diarsir titik tengah sampai Z tertentu. Sehingga sisi sebelahnya 0,5 ini belum dihitung. Untuk itu perlu ditambahkan secara manual. Oke. Harus plus 0,5 karena ini separuhnya ada di sini. Kemudian untuk menghitung area yang warna putih itu tentu saja adalah kebalikan dari Z. Tadi ada contoh Z-nya itu minus 2 di sini. Sehingga yang dihitung tabel kita punyanya Z plus 2 ada di sini. Berarti harus komplementkan.
Kalau di sini itu 0,97, maka harus 1 dikurangi 0,97. Jadi ada satunya. Karena sifat dari fungsi ini adalah integrasi atau luas dari minus 3 sampai 3 itu adalah 1. Jadi persamaan ini itu kalau diisi minus tak hingga ke z-nya tak hingga, itu hasilnya harusnya sama dengan 1. Nah ini, jadi ini V. Kalau dicari yang min Z itu sama dengan 1 dikurangi VZ. Lalu ada juga yang distribusi normal, tabelnya itu bentuknya itu memiliki 2 kanan kiri, 2 ekor. Jadi kalau seperti ini biasanya pengerjaannya 1 ekor, kalau ini 2 ekor. Kalau 2 ekor berarti ada sisi ekstrim kiri dan kanan. Yang kiri itu kita sebut luasannya adalah alfa. Tetapi karena dibagi dua gini berarti alfa per 2. Nah, kalau yang gambar yang kiri ini adalah yang warna putih ini alfa saja. Nanti kalian akan mengenal namanya tingkat signifikansi atau ada juga level kepercayaan. Tapi itu masih materi untuk beberapa pekan ke depan setelah UTS sepertinya. Oke, kembali ke sini lagi. Ini alfa per 2 di sisi kiri dan alfa per 2 di sisi kanan. Sehingga nanti kita mungkin bisa mencari minus Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Luas yang dicari adalah 1 minus alfa, yaitu yang warna putih di sini. Harus teliti ya, apa yang dicari, alfanya kah? Atau VZ-nya kah? Atau Z-nya kah? Atau minus Z-nya kah? Dan itu tergantung sekali dari tabel Z yang kalian punya. Oke, berikutnya. Ini adalah tabel distribusi Z yang ada di slide ini. Tetapi tidak membatasi hal tersebut. Kalian bisa cari di internet. Ini sampai akhir. Oke. Dan ini bisa kalian jadikan soal latihan dari perkuliahan ini. Tidak dikumpulkan. Seorang peneliti pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati melaporkan bahwa tikus akan berumur rata-rata 40 bulan bila makanannya dibatasi secara ketat dan kemudian diperkaya dengan vitamin dan protein. Jadi ini sebetulnya kayak memperpanjang usia sih sebetulnya. Bahkan tikus saja ada dietnya, ada diet ketat. Tujuannya untuk memperpanjang usia. 40 bulan itu sekitar berapa ya? 3 tahun lebih. Ya lama juga ya kalau tikus 3 tahun lebih ya, ganggu dia. Misalkan umur tikus berdistribusi normal, kenapa sebentar? Kata-kata ini saya tertarik ya. Misalkan umur tikus berdistribusi normal, berarti usia tikus ini itu dianggap normal. Oke, dianggap normal. Itu asumsi dari engineering. Jadi kalau bedanya orang teknik dan orang sains itu tidak berani berasumsi. Memang nggak boleh berasumsi, karena ilmu murni itu menemukan yang murni, menemukan pola, menemukan kejadian, menemukan fenomena, dimatematiskan. Itu prinsip kegiatannya orang sains murni, basic science. Sementara orang engineering, kita itu solving problem. Ada masalah harus diselesaikan. Gimana kita menyelesaikannya? Ya tergantung fenomena yang kita hadapi. Nah, fenomena ini, umur tikus, kita asumsikan dia terdistribusi normal. Mungkin saya juga pernah bilang kalau misalkan nilai mahasiswa dalam sebuah mata kuliah itu berdistribusi normal. Artinya itu normal. Normal kok ada yang nilainya C dan ada yang A, ada yang B. Nggak mungkin malah tidak normal kalau misalkan nilai kelasnya A semua. Tetapi bisa jadi normal A semua, tetapi A-nya itu rentangnya oke. Jadi kalau kesepakatan di kontrak kuliah nilai A itu di atas 85 atau 80 begitu ya. Ternyata distribusi nilainya itu kalau digambarkan secara grafik itu nanti ternyata dari 80 itu paling kecil, jumlahnya paling sedikit yang dapat 80, kemudian paling banyak katakan di angka 90 ya. 90 itu puncak-puncaknya. Banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan hampir separuh
kelas tuh dapatnya di 90, di 89, 90, 91. Kemudian yang paling sedikit itu dapatnya di 100. Kalau digambar ternyata seperti lonceng dan dia simetris di rata-rata kelas 90. Nah, itu gak apa-apa. Berarti kelas ini normal. Kelas yang gak normal itu kalau dari tadi teman-temannya semua dapat A ya. Teman-teman semua dapat A. Rata-rata kelasnya pun 90. Tetapi ada satu orang yang nilainya E. Berarti itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Berarti ada abnormal, ya sesuatu kejadian yang kita nggak tahu. Ada kendala tertentu dalam perkuliahan. Jadi ngalor ngidul nih tentang distribusi normal. Standar deviasinya 6,3 bulan. Jadi tadi kita sudah dapat mu, kita dapat sigma, tapi bukan sigma kuadrat ya. Nah, ini saya minta tolong kalian memeriksanya. Apa bedanya sigma dan sigma kuadrat? Kalau keliru fatal juga nih. Tentukan probabilitas seekor tikus yang dipilih secara acak dari penelitian tersebut akan tetap hidup lebih dari 32. Jadi memang rata-rata 40 bulan usianya kalau dibatasi diet ketat. Tetapi kita diminta untuk menentukan probabilitas. Nah, inilah penelitian. Jadi penelitian itu nanti akan bermain dengan statistik, uji statistik. Karena dia membantu kita untuk menentukan apakah kita yakin atau tidak terhadap probabilitas sesuatu hal yang kita uji, kita eksperimenkan di laboratorium, di lapangan, di komputer, di simulasi dan seterusnya. Atau kurang dari 28 atau antara 37 sampai 49. Nah, ini tadi sudah ada contohnya semua. Tinggal di back aja, mundur slide-slide tersebut, lalu dicatat ulang. Ini bisa digunakan semua langkah-langkahnya untuk mencari P dalam kurung Z lebih dari X lebih dari 32, X kurang dari 28, lalu 37 kurang dari X kurang dari 49 bulan. Kemudian ada soal latihan lagi, silakan digunakan. Suatu vendor karet, seal itu apa? Segel, tabung LPG 3 kg, menghasilkan produksi karet mengikuti distribusi normal dengan min-nya diketahui, sigma-nya diketahui. Standar yang disyaratkan SNI adalah ini. Kalau ini namanya estimasi ya. Estimasinya begini. Berapa persen produk vendor tersebut yang akan masuk kriteria SNI? Nah, kalau standar yang disyaratkan berarti kalian menentukan rentang 0,9 dikurangi 0,005 sampai 0,9 plus 0,005 cm. Itu adalah rentang SNI yang memperbolehkannya. Jadi itu masuk standar. Sementara harusnya kalau min dengan standar deviasi ini kita masih masuk nih harusnya. Masih masuk. Tapi ya tetap harus dicek ya. Berapa persen produk vendor tersebut yang akan masuk kriteria SNI. Harus dicek dulu. Untuk nilai X variabel acak 0,9 plus 0,05 sampai 0,9 minus 0,005. Oke, inilah akhir dari materi pertama yang bisa saya sampaikan di video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Pada materi berikut ini, ekspektasi dan variansi masih sangat berhubungan dengan macam-macam teknik variabel acak yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan sebetulnya saya juga memberikan tugas ya, artinya tugas mandiri bagi kalian untuk membedakan antara standar deviasi dan variansi. Nah, dari kedua hal tersebut silakan di-explore dan mari kita cek bagaimana materi pembahasan pada kali ini itu mencocokkan dari apa yang kalian pahami tentang standar deviasi dan variansi. Jadi cara belajar yang saya sarankan adalah kalian bisa memberhentikan slide ini atau video ini, kemudian kalian cocokkan baca buku dan belajar ya. Dan FYI untuk kalian, for your information, saya sebagai dosen pun terus belajar. Tidak mungkin saya sudah menguasai segala ilmu pengetahuan dan
Bahkan ketika saya melakukan eksperimen, penelitian, saya juga membaca referensi dari orang lain, membandingkannya dengan pekerjaan orang lain, dan kemudian mengambil sari pengetahuannya sehingga bisa diambil kesimpulan. Dan proses itu sangatlah tidak cepat, dengan kata lain sangat lambat. Jadi itu membutuhkan waktu yang luar biasa dan penuh kerja keras. Nah, saya minta kalian untuk berlatih kerja keras, perseverance. Harus punya keteguhan untuk mau mencoba menekuni satu hal itu sampai tahu akar-akarnya dari awal sampai akhir. Ketekunan ini yang mahal dan itulah yang akan menjadikan kalian berbeda dari individu lainnya. Sebagai seorang sarjana, lulusan ITERA, itu kemampuan untuk tekun dalam satu hal, tidak lompat-lompat, tidak mengambil cara instan. Itu adalah fleksibilitas yang diharapkan oleh dunia kerja tentunya. Nggak ada dunia kerja yang mengharapkan Anda itu mampunya hanya satu skill, mampunya hanya A, nggak fleksibel, itu nggak asik. Orang yang seperti itu akan stuck dalam satu posisi selamanya. Ketika stuck, maka karir Anda berhenti. Sementara kalau kalian fleksibel, maka possibility, kemungkinan untuk kenaikan jenjang karir dan lain-lain itu luar biasa. Karena kemampuan fleksibel, kemampuan untuk mengubah mindset, mengubah cara operasional, produktivitas dan seterusnya itu bisa cepat ya. Ini saya memberikan motivasi lah ya, agar kalian mau untuk bisa fleksibel, jangan terpaku pada satu skill saja. Oke, kembali ke ekspektasi dan variansi. Di sini ditunjukkan salah satu contoh. Jadi kita berangkat dari sebuah studi kasus yang akan digunakan beberapa kali untuk beberapa slide ke depan, yaitu penafsiran hasil uji. Di sini kita punya dua hasil uji yang pada X, ada X1 sampai X7 merupakan 7 orang mahasiswa. X itu menandakan uji kemampuan baca dan Y adalah uji kemampuan tulis bahasa Inggris. Jadi mereka mendapatkan hasil yang macam-macam ya. Dari kalau X itu baca ada 35 sampai 95. Sangat variatif ya. Istilah variatif mulai kita gunakan ya. Tadi materinya variansi. Kemudian Y itu adalah kemampuan tulis. Nilainya 64 sampai 67. Enggak terlalu berbeda ya. Jadi dari 7 orang ini memiliki nilai capaian yang saling mendekati. Tadi ini yang di materi sebelumnya saya bilang tentang mungkinkah satu kelas dapat nilai A semua? Ya mungkin, kalau nilainya di atas 80 semua atau 85 semua dan semuanya berada di rentang rata-ratanya. Jadi kalau rata-rata kelasnya 90, maka kebanyakan nilainya mungkin di 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Nah, segitu. Itu mungkin rentang yang tidak cukup variatif tapi masih normal. Itu adalah akan membentuk kurva normal. Oke, dari kedua ini kalau kita jumlah, maka sama-sama nilainya 460. Dari hasil uji X dan uji Y, baca dan tulis itu sama-sama 460. Kalau dibagi 7 orang, 7 mahasiswa, maka rata-rata keduanya juga akan sama ya, 65,7. Kita lihat, kita catat dulu min 65,7. Tetapi pada hasil X variasinya sangat tinggi, pada hasil Y variasinya rendah. Itu adalah kalimat kualitatif yang bisa kita sampaikan ya. Inilah cara menafsirkan hasil uji. Menafsirkan. Jadi sangat sederhana, kita punya min atau rata-rata dan kita lihat rentang min dan max-nya. Kalau di Excel kan ada minimum dan maksimumnya. Dari situ saja kita sudah bisa sedikit menafsirkan, tapi kita masih bisa eksplor lebih dalam lagi.
Jadi definisi nilai rata-rata atau min suatu data adalah mu sama dengan sigma X. Sigma X adalah jumlah seluruh kejadian. Kejadian di sini nilai angka kan, nilai skor uji tulis dan uji baca. Dibagikan N adalah jumlah data yang kita kumpulkan. Di sini ada 7 orang atau 7 mahasiswa. Kemudian percobaan acak. Jadi andaikan X dan Y itu adalah sebuah kotak tombol yang bisa kita klik berkali-kali sampai 20 kali. Kemudian kita diminta untuk mencatat nilai yang kita dapatkan. Sementara di belakang tombol tersebut itu koleksi angkanya hanya dibatasi ini 35, 68, 72, 57, 95, 87 dan 46 untuk X. Dan Y isinya cuma ini. Tapi kita ulang aja 20 kali masing-masing di X dan Y. Lalu jadi bayangkan suatu percobaan acak di mana kita memilih satu nilai dari tiap kotak. Kita dapatkan nilai ujian membaca adalah X dan ujian menulis adalah Y. Anggap keduanya variabel acak. Memang acak. Bila pilihan ini dilakukan ribuan kali, berapakah nilai rata-rata X dan Y? Kemudian ini adalah cara representasi dalam bentuk tabel untuk hasil uji X dan uji Y. Lalu ada tambahan kolom namanya PRX atau probabilitas kejadian X. Di sini kita lihat angkanya 1/7 semua nih pada hasil X. Kok bisa? Karena nilainya hanya terbatas, kan discrete ya. Discrete itu terputus-putus nilainya. 35. Kejadian angka 35, skor 35 ini muncul ada di 1/7 orang. Artinya dari 7 orang mahasiswa yang mendapat ini 1 orang. Kemudian yang 46 itu hanya 1 orang juga dari 7 orang. 57 juga sama. Semua sampai 95 ini juga 1 orang. Sementara di sebelahnya di sini ada double nilai 64. Maka ini 2 orang dibagi 7 orang. Probabilitasnya 2/7. Ini 3/7 dan ini 2/7. Oke, jadi pada kotak X terdapat 7 angka berbeda dengan probabilitas sama untuk dipilih. Pada kotak Y hanya terdapat 3 angka berbeda dengan probabilitas 66 sebagai angka yang memiliki frekuensi paling tinggi. Frekuensinya muncul 3 kali sehingga probabilitasnya 3/7. Kemudian kita akan membicarakan nilai ekspektasi. Ekspektasi itu kan harapan ya. Harapan itu kan kejadian dikalikan probabilitas yang kita ketahui dari hasil sebuah eksperimen. Nilai ekspektasi X adalah nilai rata-rata yang didapatkan bila percobaan dilakukan ribuan kali. Jadi kalau kita sudah firm itu yakin gitu ya, teguh, kita yakin bahwa min atau rata-rata kita itu meyakinkan, itu harus sampai percobaannya ribuan kali. Setelah ribuan kali didapatkan, maka kita bisa mengalihkan dengan skornya. Di sini ekspektasinya adalah 35 dikalikan 1/7, berarti 35 dikalikan probabilitas di sampingnya. Berikutnya seluruhnya sampai 95 dikalikan 1/7. Hasilnya adalah 65,7. Tentu saja ini adalah rata-rata sebetulnya. Tetapi ingat, di sini operasi yang kita lakukan adalah operasi ekspektasi. Tolong jangan dicampur adukkan, tapi nanti ekspektasi juga pasti berhubungan dengan rata-rata itu sendiri. Sampai sini semon itu bisa dicatat, kemudian diserap pelan-pelan ekspektasi itu bagaimana. Oh ya, kalian bisa membaca ekspektasi kalau nggak salah ada di bab 4 dari buku probabilitas referensi kita Walpole ya, Ronald Walpole yang sudah share di Google Classroom kalau nggak salah. Kalau belum ya silakan minta. Kemudian nilai ekspektasi Y, kita di sini punya nilai 3 nilai probabilitas 2/7, 3/7 dan 2/7 untuk beberapa nilai Y yang tersedia. Nilai ekspektasi Y itu cara menghitungnya begini dan hasilnya sama 65,7. Ekspektasinya seperti ini ya, cara operasionalnya, operasi matematikanya. Sekali lagi nilai rata-rata ini bisa kita gunakan jika ini sudah dilakukan
dalam percobaan ribuan kali. Ini kita firm, kita yakin nih bisa kita pakai. Kemudian kita bisa menuliskannya secara matematis. Definisi ekspektasi matematis atau nilai ekspektasi suatu variabel acak, jadi ada dua nih, discrete dan continue. Pada skor mahasiswa, uji tulis dan uji baca itu nilainya discrete. Tertentu ya, satu nilai. Jadi seorang mahasiswa nilainya tertentu. Tidak mungkin dia mirip dengan nilai mahasiswa yang lain gitu. Tidak continue. Sehingga kita menggunakan persamaan seperti ini. Ekspektasi variabel acak X sama dengan, kenapa 0? Berarti ini kita menghitung probabilitas pada kejadian 0. Lalu inilah ditambah probabilitas kejadian yang 1 dikalikan PX1 ditambah dan seterusnya N. Jadi polanya adalah N dikalikan PX sama dengan N. Jadi pola ini yang kita salin lalu turun ke bawah di sini. Turun ke bawah untuk I sama dengan 0 sampai L, harusnya di sini L. Karena ya mengikuti L kan ini LP harusnya. NP atau LP. Jadi harus konsisten nih. Harusnya ini salah ketik. Sebaiknya ini L, X sama dengan L. Jadi hanya menyalin ya, copy paste aja ini diturunkan ke bawah sebetulnya. Atau kalau ini N, maka ini menjadi N dan X sama dengan N. Begitu, itu agar konsisten saja. Itulah pola untuk ekspektasi dalam bentuk matematis discrete. Lalu kalau continue bagaimana? Ya kita menggunakan integral U, Vx, U, du. Tapi yang cara ini saya kira nanti tidak terlalu dipakai. Discrete inilah yang akan sering kita gunakan. Oke, ada beberapa sifat operator ekspektasi yang akan dijabarkan. Jika ekspektasinya X plus Y, maka kita bisa memecah EX ditambah EY. Lalu jika ada pengali konstanta terhadap X-nya, maka C-nya bisa dikeluarkan jadi CEX. Kemudian X dikalikan Y itu juga bisa kita pecah menjadi ekspektasi X, ekspektasi Y. Untuk variabel acak X dan Y yang independen tentunya ya. Lalu maka untuk setiap nilai real A dan B berlaku, jika kalian menemukan ekspektasi AX plus B itu sama dengan A di sini kan berlaku seperti C. Jadi ada hukum atau aturan ini bisa kita gunakan. A-nya dikeluarkan dari ekspektasi, lalu dihitung ekspektasi X ditambah B. Karena B ini kan tidak punya nilai apa-apa ya, dia hanya murni konstanta. Jadi tidak dihitung ekspektasi apa-apa. Jadi ini silakan aturan ini digunakan. Berikutnya perhitungan ekspektasi variabel acak discrete. Di sini kita dekati sebuah fenomena variabel acak Bernoulli. Artinya sebuah eksperimen yang hasilnya hanya 2, berhasil atau gagal. Kita ingat-ingat ya, distribusi probabilitas Bernoulli pada slide sebelumnya, bahwa persamaan Bernoulli ini cirinya jumlah pelaksana eksperimen 1 kali. Eksperimen mempunyai 2 kondisi, yaitu berhasil atau gagal, merupakan dasar untuk variabel acak discrete lainnya. Jadi ada 2 komplement ya, antara P dikalikan Q. Q adalah 1 minus theta dan P adalah theta, di mana theta inilah probabilitas berhasil. Jika X sama dengan 1, kejadiannya berhasil, maka kita menggunakan probabilitas P, theta. Jika gagal, X sama dengan 0, maka kita menggunakan komplementnya, yaitu 1 minus theta. Hanya itu saja, Bernoulli seperti itu saja. Kita kembali lagi ke slide yang ini. Ini notasinya berbeda sedikit, tapi tidak mengubah esensi ya. X sama dengan K, untuk P, 1 minus P, K sama dengan 1, K sama dengan 0, oke. Ini adalah persamaan Bernoulli kita. Kemudian ini adalah notasi pola untuk discrete ya. L sama dengan 0 sampai 1. Kenapa 1? Karena kejadiannya cuma 0 dan 1. Di sini kejadian 0 gagal, di sini kejadian 1 berhasil. 0 PX sama dengan 0, 1 PX sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka kita menggunakan K sama dengan 0, maka 1 minus P. Lihat ya, 0 dikalikan 1 minus P, hasilnya 0. Kemudian kejadian 1, PX sama dengan 1, maka kita menggunakan ini, probabilitas ini, maka 1 dikalikan P. Akhirnya
ekspektasi dari X ini untuk kasus Bernoulli adalah P saja. Oke, P di sini ditentukan 0,5 misalkan probabilitasnya. Berikutnya, di sini ada contoh. Hitunglah nilai ekspektasi pelemparan dadu yang tidak setimbang. Kalau misalkan dadu itu kan ada beberapa kejadian, 6 kejadian yang menunjukkan titiknya 1, 2, 3, sampai 6. Jadi kita bisa tuliskan ulang probabilitas X sama dengan 1, ini variabel acaknya, sampai X sama dengan 6. Itu ada kemungkinan-kemungkinannya ya, 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian ini dituliskan ulang, ini persamaan diskritnya dimasukkan semua, hasilnya adalah 4,2. Kemudian perhitungan ekspektasi secara tidak langsung. Kalau tidak langsung kita menggunakan binomial. Nah ini semoga tidak lupa binomial. Persamaannya seperti ini, ada kombinasinya NCX pakai theta pangkat X dikalikan komplemennya 1 minus theta dalam pangkat N minus X. Kemudian ini persamaannya NK kombinasi konsep ekspektasi dan probabilitas kumulatif. Jadi menggunakan probabilitas kumulatif. Jadi ingat ada kumulatif yang bentuknya tangga. Jadi semakin bertambah dia semakin menaik. Berbeda dengan yang density. Probabilitasnya itu pakai densitas. Mulanya kita punya persamaan ekspektasinya seperti ini. Standar ya. Ini harusnya pangkatnya jangan N pangkatnya. Ini ujung sigmanya jangan N tapi L harusnya. L sama dengan 0 sampai L tertentu. Lalu kita bisa masukkan, substitusikan persamaan PX sama dengan K ke dalam sini menjadi L dikalikan kombinasi NL, lalu ada probabilitas L dikalikan 1 minus probabilitas dalam kurung pangkat N-1 mengikuti bawahnya juga demikian. Ini di ekspektasi sama dengan 1 terjadi jika ini hanya untuk menggambarkan seluruh kejadian ya. Jadi kalau L-nya ini dikeluarkan, maka hakikatnya dia adalah probabilitas seluruh kejadian. Tentu saja probabilitas seluruh kejadian antara gagal dan berhasil pasti jumlahnya sama dengan 1. Kemudian ini harus disimak secara perlahan setiap tahapannya. Penurunan ya, D per DP 1. Ini kalian harus ingat-ingat matematika dasar 1 kalian di semester ganjil tahun lalu. Kalau sudah melaluinya dengan sukses, saya kira turunan dan limit itu akan sangat bermanfaat dalam memahami probabilitas dan statistik di tahap sarjana ini. Ini harus diturunkan sampai sini. Jadi kesimpulannya, ekspektasi variabel acak X itu sederhananya adalah N dikalikan P. Contoh ya, contoh. Suatu variabel acak mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. X adalah variabel acak kejadian. Jadi kejadian 1 ini kan probabilitasnya 0,3. Jadi lebih cukup besar ya. Kemudian yang 3 ini 0,4, lalu yang 2 ini 0,2 dan 4 0,1, paling kecil probabilitasnya. Kita hitung nilai ekspektasinya, ya tinggal dikalikan masing-masing ya. Variabel acak dikalikan dengan probabilitasnya. Dikalikan semua sama dengan 2,3. Hasilnya adalah ekspektasi pada variabel acak X. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini soal cerita. Soal cerita itu di mana-mana sering membuat kita tersesat, hilang arah, bingung ya. Entah itu fisika, matematika, soal cerita. Memang cerita itu adalah keahlian. Jadi sayang sekali kalau misalkan kalian gak suka cerita dan gak suka buku bercerita. Makanya penting untuk membaca novel. Penting membaca kisah-kisah soal cerita begitu. Karena itu membuat kita meningkatkan daya imajinasi. Di sini imajinasi yang kita mainkan adalah tentang untung dan rugi, tentang apakah sebuah produk itu dilanjutkan dijual atau ya ditolak.
Ini contoh ya. Ada kejadian variabel acak X. Yang X itu adalah panjang balok logam. Jadi bayangkan Anda punya balok logam diproduksi oleh industri Anda yang panjangnya itu macam-macam. Kalau panjangnya itu kurang dari 4,5, itu udah jelas bakal ditolak, nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, sementara sudah diproduksi, maka Anda rugi. Ruginya adalah 20.000 per meter panjang. Kemudian ada panjang yang Anda produksi itu 4,5 sampai 5 meter. Dan probabilitasnya dalam hasil produksi adalah 0,7. Ini yang kita mainkan untuk dijual secara besar-besaran karena ini pasti requirement dari klien-klien kita. Jadi yang gagal tadi 0,1 ya, kecil ya. Jadi 10% dari produksi kita itu adalah produk-produk gagal. Tidak bisa dijual dengan untung. Jadi adanya kita rugi produksi. Biasanya kalau kayak gini ya baloknya dikembalikan ke sistem industri, dilelehkan kembali lalu dicetak lagi agar memenuhi standar ukuran yang diminta oleh klien. Dan ini dapat dijual, diberikan simbol J, dan labanya itulah 52.000 per meter. Kemudian ada juga produk yang ternyata kepanjangan, yaitu lebih dari 5 meter. Dan ini terjadinya 20% dari seluruh produksi industri kita. Maka ini dikasih simbol P yang artinya dipotong. Karena kalau kepanjangan, iya sekali lagi, pasti ada requirement dari klien. Dan untungnya tidak terlalu besar ya, 48.000. 4.000 di bawah yang ideal. Kenapa begitu? Ya karena pasti ada ongkos potong. Ya bayangkan balok logam dipotong. Ya itu kan motongnya bukan pakai gunting biasa ya. Pasti ada teknik cara pemotongannya. Dan pasti menggunakan sumber daya, pakai listrik, pakai panas, pakai api, pakai lelehan dan seterusnya. Otomatis harga jualnya menurun, labanya turun, jadi untungnya hanya 48.000 per meter. Oke, ini kalimat sederhana seperti ini harus dibayangkan sebagai soal cerita yang hidup di kepala kita ya. Tentukan laba yang bisa diharapkan. Nah, kalau kayak gini berarti ekspektasi. Ingat rumus ekspektasi bagaimana discrete itu. Di sini ada probabilitas, di sini ada nilai uangnya. Kalau digabungkan ekspektasi dan laba, berarti kan gimana tuh? Dikalikan ya. Dikalikan. Oke. Maka kita bisa menuliskan laba rata-rata. Kalau laba rata-rata itu berarti 52.000 dikalikan J. J adalah probabilitas pada ini masing-masing. Kemudian jangan lupa pada bagian yang T alias rugi itu harus diberikan notasi negatif karena memang dia tidak berkontribusi duit, malah tombok kan, jadi kan minus, adanya rugi. Produk balok yang sudah jadi dikembalikan lagi ke sistem ini peleburan agar dia hancur lagi, pakai ongkos panas lagi, ongkos listrik lagi, itu tentunya rugi ya. Kemudian ditambahkan 48.000 dikalikan P sebagai probabilitas pada yang terakhir 0,2 dibagi N. N-nya berarti semua ya, dibagi semua itu. Maka kita bisa menghitung laba rata-rata. Tetapi kita perlunya tadi ekspektasi laba. Sehingga, ini hasil dari laba rata-ratanya adalah 44.000 rata-ratanya. Karena ada 0,1, 0,7, dan 0,2. Tetap nih, berarti industri kita tetap untung ternyata. Berarti penting ya untuk menghitung ini. Biar kita tahu nih, jualan kita ini benar atau enggak. Bahkan tidak hanya untuk balok logam. Kalau misalkan kalian ada yang nanti, ya kita nggak tahu nasib orang ya. Ada yang jualan, misalkan jualan jualan boba. Jualan boba itu kan, atau ini aja, HMTF kan jualan ini ya. Ada mie sama seblak itu kan. Nah seblaknya itu pasti nanti ada yang punya kriteria tertentu, X variabel acak X tertentu. Ada yang kelemesan, terlalu lembek, misalkan. Ya saya nggak tahu. Ada orang yang nggak terlalu suka dengan lembek kan misalkan. Itu probabilitasnya berapa? Lalu ada yang pas, probabilitasnya berapa? Lalu ada yang
mungkin kaku begitu ya, masih masih keras gitu intinya, itu berapa persen. Nah ini semua masing-masing ada untung dan ruginya. Ruginya itu bisa dihitung gimana caranya? Ya berarti kalau ruginya dihitung itu berarti pelanggan yang harusnya akan langganan beli lagi ke kita jadi nggak beli lagi kan, itu ruginya. Jadinya harus misalkan mengeluarkan ongkos marketing, harus promote ke Instagram, promote ke Facebook, promote ke TikTok dan seterusnya. Itu berarti kan ada ongkos untuk meriset kembali imajinasi pelanggan kita. Ketika kan ada tuh yang pelanggan tuh yang sebetulnya udah kapok lah, rugi. Ah udah nggak akan beli lagi, orang nggak enak gitu, orang orang kaku gitu, nggak usah beli lagi lah. Tapi ketika ngelihat iklan kita, dia riset, pikirannya itu riset kembali lagi. Wah kayaknya menarik nih kalau beli lagi, coba barangkali kali ini lebih enak gitu. Barangkali kali ini udah tobat itu yang masak, udah bener bener lagi. Nah biasanya kita pesan, dia pesan lagi, itu barangnya jadi bener. Nah itu kan main probabilitas. Kalau dibilang masakan kita akan selalu 100% enak terus kan nggak mungkin juga. Ini sistem manusiawi. Pasti ada kendala sehingga nanti ada beberapa persen yang gagal produksi. Jadi inilah laba rata-ratanya 44.000. Oke, lanjut. Kemudian kita harus menjawab ini nih, ekspektasi laba. Laba yang bisa diharapkan. Kalau yang diharapkan itu nanti ya sama aja sih rumusnya sebetulnya. Karena rata-rata dan ekspektasi itu mirip. Bedanya apa? Kalau kita udah berani menyebut ekspektasi, artinya kejadian rata-rata itu sudah terjadi ribuan kali. Coba kembali ke slide sebelum-sebelumnya. Yang saya tekankan, ekspektasi itu rata-ratanya sudah dihitung ribuan kali. Dan hasilnya sama, 44.000 itu adalah ekspektasi laba. Kemudian kita beranjak ke materi berikutnya, perhitungan ekspektasi variabel acak kontinu. Kontinu ya ini ya. Jika kita punya variabel acak uniform dengan batas A sampai B, di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka bentuk areanya seperti ini. Karena dia karena dia kontinu, maka persamaannya bukan sigma tetapi integral dari minus tak hingga ke tak hingga. Lalu persamaan ini kan persamaan standar, tetapi perlu kita turunkan menjadi fx dari batas A ke B, kan dari A ke B, seperti ini. Kemudian ya hasil ekspektasinya adalah B plus A dibagi 2. B-nya adalah 1, A-nya adalah 0 dibagi 2. Berarti 1 ditambah 0 dibagi 2 alias 0,5. Ekspektasinya adalah 0,5. Kita bisa meninjau kembali contoh kasus yang disampaikan di awal materi slide ini. Tinjau kembali hasil uji kemampuan baca dan tulis bahasa Inggris 7 orang mahasiswa pada contoh sebelumnya. Masih sama nilainya 460 total, Y juga 460 untuk totalnya. Kemudian kita bisa memvisualisasikan data-data tadi. Kita lihat pada nilai ujian membaca, kita punya rentang yang saling berjauhan. Kita lihat di sisi ekstrem kiri ada 35, lalu ekstrem kanan itu 95, di mana tengah-tengahnya ini ada beberapa nilai dari 7 mahasiswa tersebut. Kemudian pada nilai ujian menulis, ternyata dari 7 mahasiswa itu nilainya saling berdekatan dari 64 sampai 67. Oke, ngumpul di tengah begini. Dan kedua konteks ini ternyata punya rata-rata yang sama, 65,7. Jadi tujuannya contoh kasus ini untuk menggambarkan betapa ada variasi, ada variasi, yang satu punya ekstrem kiri dan ekstrem kanan yang saling berjauhan, dan yang bawah ini saling berdekatan. Itu contohnya. Jadi sebaran datanya itu berbeda. Ini visualisasi yang lain, jarak terhadap nilai rata-rata. Jadi ada yang kurang dari rata-rata, ada yang lebih dari rata-rata. Ini jauh sekali ya kalau yang ini. Dan ini yang saling berdekatan. Antar datanya saling berdekatan. Kemudian akhirnya kita menyinggung varians data.
Definisi varians data adalah rata-rata kuadrat jarak data terhadap min atau rata-rata. Dan simbol yang bisa kita gunakan adalah var x. Variansi untuk variabel acak x. Ini tolong diingat, dicatat, karena untuk slide-slide berikutnya kita akan menyinggung operasi dan sifat-sifat variansi x. Jadi rumusnya adalah x1 dikurangi mu kuadrat ditambah x2 dikurangi mu kuadrat sampai xn dikurangi mu kuadrat dibagi n, sejumlah data yang tersedia. Diringkas sigma berikut ini. Inilah rumus variansi. Jadi ada operasi kuadratnya ya di sini. Jadi definisilah rata-rata kuadrat jarak data terhadap minnya. Itu adalah variansi. Oke, kita beranjak lanjut. Varians nilai ujian membaca. Nah, ini silakan dicoba di Excel. Kalian inputkan nilai 35, 46 dan seterusnya. Lalu jarak minnya 65,7. Ini dikurangkan. Kita lihat pada ini hasilnya minus. Tadi seperti saya bilang, ada yang di sisi kiri, ada yang di sisi kanan. Ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya kalau kurang dari 65,7 hasilnya akan negatif. Dan kalau di atasnya 65,7 maka akan positif. Kemudian dikuadratkan. Inilah kuadrat jarak terhadap min. Dikuadratkan. Lalu seluruhnya ditotal lalu dibagikan n. Nah, itu adalah varians. Cocok dengan rumus ini. Inilah cara manual untuk menghitung varians. Tentunya kalian perlu juga membandingkan dengan perintah formula internal dari Excel. Excel sudah punya rumus varians. Cuma apa? Oh, saya nggak mau ngasih tahu. Pokoknya ada perintah untuk menghitung variansi di Excel tanpa perlu semanual ini. Oke, lanjut. Ini untuk yang menulis sama saja. Dan kita lihat perbedaan nilai yang sangat-sangat jauh. Ini adalah varians pada nilai ujian membaca sampai 394,8. Dibulatkan 395. Itulah varians pada data ujian membaca. Lalu varians pada ujian menulis ini kecil sekali, yaitu 1,3. Jauh lebih kecil dari ujian membaca. Sangat kecil, karena memang datanya itu sangat berdekatan ini. Jaraknya sangat dekat-dekat. Kemudian, gimana kalau kita melakukan percobaan acak kembali? Kalau tadi 20 kali, sekarang kita coba 100 kali. Tetapi pool data kita hanya 7 macam ini. Lalu ini muncul berkali-kali gitu ya. Ini 57, kemudian nanti 57 muncul lagi, kemudian nanti 57 muncul lagi dan seterusnya. Ini pilih Y 100 kali juga tapi koleksi datanya cuma segini saja. Nah, ini masuk ke sini sebagai data 100 macam. Kemudian kita hitung lagi nih variansnya. Ya nggak akan berubah, cuma di sini tambahnya kita harus menambahkan kolom probabilitas. Yang mana probabilitas seluruh titik data dari 100 tadi itu tetap 1/7. Dan di kolom berikutnya adalah kuadrat dari varians dikalikan probabilitas yang ada di sini. Dijumlah, dapatlah nilai yang sama. Jadi varians X rata-rata kuadrat jarak terhadap nilai tengahnya 65,7. Nilai tengah. Nilai rata-rata bukan nilai tengah. Inilah var X 394,8. Sama ya, sama. Jadi meskipun sampai data 100 kali itu nilainya segitu. Untuk varians Y ya sama juga 1,3, sangat kecil. Karena koleksi data pilihan cuma 64, 66 dan 67. Ini dikuadratkan, kemudian ini probabilitasnya, lalu ini variansi kuadrat dikalikan probabilitas, dijumlahkan semua hasilnya 1,3. Oke. Varians variabel acak. Definisinya ini bentuk baru ya. Varians ada hubungannya dengan ekspektasi. Variansi X sama dengan ekspektasi kuadrat dari variabel acak dikurangi mu-nya. Lalu kita bisa substitusikan ke dalam sini. 0 dikurangi mu kuadrat dikalikan px sama dengan 0. Berarti kejadian ketika 0 sampai kejadian x sampai sama dengan n.
Jika diringkas maka kita bisa L sama dengan 0 sampai L, ini salah tulis juga, harusnya L, lalu L minus mu kuadrat dikalikan P X kejadian L. Begitu ya. Nilai 0 ini berarti bisa menggantikan di sini sampai L tertentu. Misalkan sampai 20, sampai 21, dan seterusnya. Jika continue, maka kita menggunakan integral minus tak hingga sampai ke tak hingga. Tapi cara ini jarang sih. Hanya digunakan untuk ya kasus-kasus tertentu yang memang kondisinya kondisi continue. Berikutnya, kita mengenal standar deviasi. Ternyata akar dari varians disebut standar deviasi. Kalau kita mengenal varians X diakarkan maka menjadi sigma atau SD. Jadi simbol ini akan sangat familiar di kita nanti, SD standar deviasi atau sigma atau akar dari variansi X. Sehingga dengan kata lain varians X adalah SD kuadrat atau sama dengan sigma kuadrat. Nah, itulah jawaban dari hasil pencarian kalian. Kalau sudah membuka-buka buku, apa beda standar deviasi dan variansi? Standar deviasi mempunyai unit yang sama dengan data, merupakan harga rata-rata jarak terhadap min. Variansi merupakan harga rata-rata kuadrat jarak terhadap min. Jadi standar deviasi maupun variansi di Excel itu sudah ada formulanya, tidak perlu dihitung secara manual, tetapi tetap kalian harus bisa membedakan operasi manualnya maupun yang otomatisnya. Cukup dengan sintaks, komen, dengan perintah apa formula itu dapat dipanggil. Tabel data dan variabel acak. Kalau kita punya data, ada min atau ekspektasi dan variansi. Min itu nilai rata-rata data yang telah didapatkan dari percobaan. Lalu variansi adalah sebaran data yang telah didapatkan. Kalau kita nggak punya data, maka kita baru ngomong ke variabel acak. Ekspektasi itu meskipun nilainya sama dengan min, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalau min itu adalah data yang telah kita miliki, maka telah didapatkan ya. Kalau variabel acak itu yang akan didapatkan. Jadi kita berharap akan punya nilai yang demikian, maka kita menyebutnya sebagai ekspektasi. Jadi kalau tadi laba, tadi kan ada laba produk balok logam ya. Produk balok logam yang ada yang rugi, ada yang untung, ada yang kelebihan panjangnya. Itu semua kalau dibicarakan ekspektasi berarti belum tentu dapat. Karena bisa jadi itu prediksi kan. Prediksi dari probabilitas hasil produksi bulan lalu. Jadi produksi dengan balok logam panjang 5 meter bisa jadi itulah data bulan lalu atau tahun lalu. Dan kalau misalkan ada bagian engineering productionnya itu telah meningkatkan kualitasnya, bisa jadi produknya nggak ada yang gagal bulan depan. Bulan depan ini ternyata probabilitasnya meningkat untuk yang balok logam sesuai dengan pesanan klien. Yang gagal nggak ada sama sekali, yang kepanjangan juga nggak ada. Jadi benar-benar labanya itu bisa kita tingkatkan secara maksimum, Rp52.000 per meter. Bisa aja kan, nggak ada masalah kan. Sehingga apa? Ya namanya juga ekspektasi, kita menggunakan data rata-rata sebelumnya yang telah kita dapatkan. Dan bisa jadi di masa depan tuh nilai berubah. Kemudian kalau min, itu kalau ya itu data laporan penjualan sih biasanya kayak gitu, karena udah terjadi, udah terjual. Kemudian kalau variabel acaknya berkenaan dengan variansi, maka sebaran data yang akan didapatkan ya. Intinya adalah telah dan akan. Kuncinya di situ tentang data dan variabel acak. Lalu ini adalah beberapa sifat variansi yang akan dibahas di beberapa slide berikutnya. Kok bisa hasil-hasil ini demikian? Misalkan jika kamu punya C, X, maka kalau C-nya itu dikeluarkan maka jadi C kuadrat. Ingat, variansi adalah sigma kuadrat dan itu nanti akan mempengaruhi
Ketika C ini dikeluarkan maka menjadi C kuadrat. Kalau ada X ditambahkan konstanta tertentu, maka hasilnya tetap variansi X. Kemudian jika ada dua kejadian independen, ada variabel acak X dan acak Y, dijumlahkan seperti ini, maka bisa dipecah jadi seperti ini. Jika ini adalah selisih, bisa dikurangkan, maka hasilnya adalah positif. Ini gimana asal-usulnya nanti ada slide-nya. Hubungan variansi dengan ekspektasi tadi udah disinggung ya, jadi ternyata ada hubungannya. Dan ini bisa dicek di buku juga di bab 4. Silakan dibuka-buka di bukunya. Variansi untuk variabel acak X sama dengan ekspektasi pada X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Beda ya, kalau di sini adalah kuadratnya lalu ekspektasi dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Ini harus dicek di Excel, jadi harus dicoba. Kalian tentukan aja X-nya itu berapa, lalu di drag ke bawah gitu. Lalu di sini disediakan pembuktiannya untuk variansi X sama dengan ekspektasi dalam kurung X minus mu kuadrat. Kita operasikan biasa seperti ini, maka hasil akhirnya adalah demikian. Saya kira dalam PropStat ini kalau ada rumus, prinsipnya kalian pernah nyoba menurunkan. Tapi saya pastikan tidak ada soal ujian yang sifatnya pembuktian. Kita sepakati saja bahwa soal yang akan diujikan adalah soal yang kita tinggal menggunakan formulanya. Dan karena ujian UTS maupun UAS atau proyek tugas besar itu nanti online ya, kita semua online ini, bahkan yang asinkron, open book ya, buku terbuka. Jadi nggak ada ceritanya kalian kok terbatas sumber daya resources bacaannya, itu nggak ada cerita. Harus aktif mencari informasi, aktif mencari sumber bacaan yang bervariatif, tapi tetap benar, isinya benar, konsepnya benar. Nah, silakan tinggal menggunakan rumusnya saja. Jadi variansi X ini sama dengan ini. Nah, ini silakan langsung digunakan saja. Saya tidak akan menuntut bagaimana cara penurunannya, tetapi tahu mana rumus yang harus digunakan pada soal cerita yang mana. Nah, karena saking banyak soal cerita dan imajinasi untuk memahami pada konteks soal cerita tersebut. Baik, kita lanjut. Ini ada contoh penjualan AC di sebuah toko menunjukkan distribusi probabilitas berikut. Bisa jadi nih AC-nya penjualan dalam 1 hari ya, atau 1 minggu lah ya. Dalam 1 minggu itu terjadi penjualan sejumlah 6 AC. Kejadiannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Ketika penjualannya 0, itu probabilitasnya 0,5, gede. Jadi nggak laku. Waktu itu nggak laku. Itulah separuhnya, 0,5 alias 50%. Kemudian ada juga penjualannya itu terjual 1. Nah, itu probabilitasnya sekian. Nah, untuk penjualan kok lakunya sampai 3 itu sangat kecil, 5% saja dalam 1 minggu itu misalkan. Di sini kita diminta untuk menghitung harga ekspektasi. Oke, ingat ya, jika bicara ekspektasi berarti ini belum terjadi, tidak tercapai, bukan tidak tercapai, akan didapatkan, dan asumsikan saja probabilitas ini telah diuji untuk ribuan kali atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan bisnis tokonya. Jadi karena udah punya koleksi data yang panjang dari pihak marketing atau akuntansi begitu, melaporkan bahwa hasil penjualannya sekian-sekian. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai business owner untuk ya dimasukkan ke ekspektasi. Ternyata nilai ekspektasinya adalah 0,75 ya. 0,75. Ini rata-ratanya 0,75. Jadi 0,75 ini adalah ya di sini letaknya. Penjualannya itu dibilang nggak laku ya nggak juga, tapi agak 1 menuju 1 sedikit. Tentu ini rendah berarti ya, jadi tidak mesti terjual. Ada kemungkinan besar produk tersebut tidak terjual, tidak ada yang beli. Jadi harus ditekan terus nih agar nilai 0 ini jangan 0,5 kalau bisa. Ini kalau kita ngomong bisnis ya.
agar terdistribusi nilai 0,5 ini ke masing-masing 1, 2, atau 3. Kalau bisa 3 lah, ini terlalu kecil kan. Kita berharap dalam satu pekan itu hasil kita laku cepat begitu. Kemudian variansi. Variansi tentu saja adalah kuadrat jarak dari nilai variabel acaknya dikurangi rata-ratanya atau ekspektasinya. Ekspektasinya 0,75 kan. Nah, ini masing-masing dimasukkan 0,75, 0,75, 0,75 dan seterusnya. Hasilnya adalah 0,7875. Jadi variansi itu ternyata lebar, variansinya masih terlalu besar. Bahkan variansi itu lebih besar daripada ekspektasinya. Kalau kayak gini berarti memang variasinya itu ke kanan dan ke kiri begini. Sangat-sangat lebar, terlalu lebar. Nggak konsisten. Penjualannya kadang-kadang 0, kadang-kadang 3 gitu. Meskipun 3 sangat sedikit, 0,05 ini probabilitasnya. Dan kemudian ingat, standar deviasi adalah akar dari variansi. Silakan gunakan kalkulator, akarkan 0,7875 ini. Hasilnya pasti ini. Baik, saya akan lanjut. Varians variabel acak Bernoulli. Ingat Bernoulli persamaannya seperti ini. Silakan di pause untuk merefresh kembali. Kemudian Bernoulli ini nilai probabilitasnya adalah 0,5 dan 0,8. Ada dua kejadian variabel acak dengan X dan Y. Kita diminta untuk membandingkan dua variabel acak berikut. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah variansinya ya. Variansi X untuk kejadian X itu kalau 0,5 dikalikan 0,5 sama dengan 0,25. Artinya P dikalikan Q kan. Kemudian untuk variansi Y itu 0,8 dikalikan 0,2. 0,16. Kecil ya. Karena apa? Karena variansi maksimum itu hanya dapat dicapai ketika P sama dengan Q. Ini P, lalu inilah Q. Ketika P sama Q, akhirnya nilai maksimum 0,25. Kalau ini kan 0,8 dikalikan 0,2. Q-nya kecil, maka hasilnya pengalinya adalah kecil. Pembuktian ini bisa ditunjukkan dari proses analitik atau matematis berikut. Variansi X, lalu ini adalah persamaan yang didapat dari slide sebelumnya. Lalu ini adalah diskrit kejadiannya. Kejadiannya hanya 2 ya kalau Bernoulli. 1 dan 0. Maka di sini adalah kejadian 0 dikalikan dengan ini komplemennya. Kemudian kejadian 1 dikalikan dengan probabilitasnya. Oke, ingat Bernoulli itu adalah ini pakai theta, 1 minus theta. Seperti ini. Kemudian diturunkan hasilnya adalah P kalikan Q. Dengan Q adalah 1 minus P. Itu penyederhanaannya demikian. Lalu kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ini menunjukkan grafik variansi ketika P sama dengan Q. Jadi kalau Anda punya kejadian Bernoulli yang probabilitasnya itu 0,5, maka variansinya itu akan terlalu besar. Kalau bisa menghindari variansi yang terlalu besar 0,25 alias 25%, yaitu seperempat kejadian, seperempat probabilitasnya, maka probabilitas harus dinaikkan. Atau nilai kegagalannya harus dinaikkan. P atau Q-nya harus salah satunya dinaikkan atau diturunkan secara ekstrim. Kalau secara ekstrim maka misalnya 0,1, maka ada 0,1 dan 0,9, ya kan? Maka hasilnya akan memiliki variansi yang kecil. Kalau variansinya kecil berarti sebaran datanya itu tidak jauh-jauhan, tidak berjauhan, saling berdekatan. Nah, ini akan membantu kita untuk menginterpretasi data. Sekali lagi ya, PropStat itu membantu kita untuk interpretasi. Kalau Anda punya data mean, standar deviasi, variansi, itu nanti bisa kita tahu nih data kita tuh menyebar atau menyempit atau ekspektasinya bagaimana atau mean-nya bagaimana. Kemudian ini untuk melanjutkan terkait cara sifat-sifat ekspektasi tadi dan sifat variansi tadi. Penjalanan ketidakpastian. Pada setiap pengujian, variansi selalu bertambah besar.
tergantung pada komponen yang mempengaruhi pengujian tersebut. Apabila sebuah variabel Y dihitung menggunakan formula F dari komponen X1, X2, dan seterusnya, maka ketidakpastian pada Y adalah, jadi variansi Y ini menjelaskan tentang ketidakpastian. Jadi kalau Anda punya tadi itu labanya kan, tadi nggak dihitung variansinya. Yang dihitung variansi itu apa tadi? Ya adalah, jadi intinya variansi itu adalah interpretasi ketidakpastian. Semakin besar, maka ketidakpastiannya besar. Dia menjauh dari nilai rata-rata. Karena kan dia jarak kuadrat antara nilai tertentu dengan rata-ratanya. Oh ya, contohnya tadi nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa itu berjauhan. Kalau yang uji baca. Kalau uji tulis itu saling berdekatan. Jadi ini persamaannya di sini menggunakan diferensial parsial. Yang diturunkan adalah pada X dari sebuah fungsi F. Jangan lupa ini dikuadratkan. Lalu dikalikan variansi XI. Variansi XI. Di mana inilah sigma, karena diskrit ya. Diskrit I sama dengan 1 sampai N besar. Dan inilah sifat-sifat yang diturunkan. Kalau kalian lihat tadi ada ringkasan variansi, maka variansi Y jika ada pengali CX, maka C ini bisa dikeluarkan sehingga C-nya menjadi C kuadrat dan tidak terpengaruh terhadap penurunan parsialnya. Kemudian jika ada penjumlahan C plus X, maka ketika C ini dikeluarkan, dia adalah konstanta. Kalau konstanta itu diturunkan, maka hasilnya 0. Maka adanya penambahan dengan konstanta tertentu itu tidak mempengaruhi variansi. Tetap variansi Y sama dengan variansi X. Berikutnya, jika ada pengalian seperti ini, C1 kali X1 ditambah C2 kali S2, karena C adalah koefisien dari X1, maka bisa dikeluarkan dan dia menjadi kuadrat. C2 juga koefisien dari X2 diturunkan terhadap X berikut, C2 bisa dikeluarkan dan dia menjadi kuadrat. Maka ini adalah solusi dari bentuk Y berikut. Lalu bagaimana jika minus? Kalau minus ada pengurangan di sini, maka minus C ini bisa keluar, tetapi ingat dikuadratkan. Ketika minus C2 kuadrat, maka dia menjadi C2 kuadrat. Nilai minusnya hilang karena ada proses pengalian dengan dirinya sendiri yang negatif itu. Jadi solusi untuk ini sama ya, sama plus. Tadi saya bilang nggak usah bingung, di sini sudah disediakan penurunannya. Dan saya harap kalian jangan menghafal, gunakan waktu kalian untuk memahami konsep. Jangan pernah menghafal, buang-buang waktu. Di industri kalian tidak diminta menghafal, tapi menguasai konsep. Itulah fleksibilitas yang saya maksud. Skillnya adalah skill memahami, bukan skill menghafal. Sudah lupakan jauh-jauh kemampuan menghafal itu. Yang namanya konsep, otomatis nanti akan ingat sendiri kalau kalian menguasainya. Gak ada ceritanya kok ahli itu kok masih menghafal. Karena itu memang sudah mengendap sebagai konsep bawah sadar diri. Itu udah nempel, mengerak di dalam otak itu yang namanya integral itu kenapa, diferensial itu kenapa, variansi itu kenapa. Itu bukan karena hafalan, tetapi karena memang pemahaman. Nah, itu yang saya harapkan dari kalian. Dalam proses belajar ini, itu menekankan konsep. Itu yang membuat kalian menjadi fleksibel dan bisa berpindah-pindah. Kalau misalkan di soal slide-slide ini dicontohkan tentang lampu, tentang jumlah skor nilai mahasiswa, lalu nanti ternyata berpindah ke industri minyak dan gas, ya jangan bingung. Itu kan hanya contoh kasus. Tetapi kan core permasalahannya, core dari konsepnya lah yang Anda kuasai kan. Jadi tidak masalah contoh kasus yang berubah, tetapi dasarnya sudah dikuasai. Tentang ekspektasi, tentang probabilitas, distribusi Z, tentang variansi dan standar deviasi. Minimal itu. Kemudian ini adalah sifat-sifat yang lain jika dikalikan X1 dikali S2, maka hasil solusinya itu X-nya keluar seperti ini.
Kalau ada penurunan seperti ini, coba nggak perlu dipanjang lebarkan ya, jadi singkatnya seperti ini. Kemudian jika pembagian bagaimana, hasilnya akan seperti ini. Silakan digunakan saja persamaannya, nggak ada, dan bisa di screenshot dulu, disimpan. Karena saya tidak membagikan slide ini karena pemilik slide ini tidak mengizinkan untuk dibagikan ya. Ya mohon maaf ya. Karena kita bekerja sama dengan dosen luar biasa ITB dan amanahnya untuk tidak dibagikan. Oke, inilah akhir dari video tentang beberapa materi, ekspektasi, dan variansi, kemudian sampai ke penjalanan ketidakpastian. Ini menampilkan sifat-sifat dari variansi kita, di mana ada keterlibatan C, kemudian perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian juga, itu yang mempengaruhi nilai variansi kita dan bagaimana solusi variansinya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik, dan slide ini saya tekankan ya, bahwa slide ini bukanlah materi atau induk ilmu pengetahuan PropStat yang bisa diandalkan. Slide adalah panduan saya untuk berbicara, untuk memberikan batas bahwa pada pekan-pekan ini saya harus bicara apa. Maka jangan pernah berharap slide ini cukup, maka silakan explore dunia nyata, explore video-video di YouTube, explore buku, tidak hanya satu buku, kerjakan soal latihan. Karena kenapa harus latihan? Iya, karena ujian itu isinya soal, UTS itu soal, dan dunia nyata isinya juga soal. Kalau ikut ikut TF Talk 3 harusnya termotivasi betul ya, karena yang dikatakan Pak Dimas, Pak Riyandi Dimas, beliau katakan bahwa ilmu yang sangat terpakai itu PropStat di Migas. Ya gimana nggak terpakai? Seluruh instrumennya itu dikendalikan maintenance-nya dengan probabilitas. Nggak mungkin dong pompa itu kok tidak punya nilai rata-rata. Kemudian kita kan bisa menghitung ekspektasinya. Kira-kira nanti akan rusak itu kapan? Ya, dia akan rusak dalam waktu untuk penggunaan selama katakan sehari itu 9 jam. Maka dalam berapa bulan dia akan rusak. Nah, itu ekspektasinya harus bisa dihitung. Sehingga harus siap-siap. Biar apa? Biar produksinya bisa jalan terus. Ketika dia rusak, kita udah siapkan spare partnya, kita udah siapkan service manager, service engineer-nya dari perusahaan lain atau dari perusahaan internal kita, sehingga itu udah ready. Mereka bekerja, ketika rusak langsung di maintenance dan langsung nanti bisa up lagi, bisa kerja lagi. Kalau kerja lagi berarti produksi jalan. Kalau produksi jalan berarti ada produk. Kalau ada produk berarti konsumen bisa langsung menikmati hasil pelayanan kita, servis kita. Entah kalian nanti bekerja di industri mesin, bikin baut yang sederhana gitu kan, tapi atau bikin peniti, atau bikin bubuk susu, bikin bubuk kopi di Nescafe, atau bikin cairan minuman Coca-Cola, atau bikin pengalengan ikan atau pengalengan nanas di Great Giant Pineapple dan seterusnya. Itu industri kan luar biasa ya, produknya macam-macam. Dan maintenance itu harus dikendalikan betul. Kalau enggak, setiap jam dari maintenance itulah kerugian industri. Ya, kita nggak mau itu terjadi. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran pada asinkron premier pada pagi hari ini. Semoga pengetahuan yang saya sampaikan itu cukup jelas, dan silakan jika ada pertanyaan disampaikan lewat Discord, karena mungkin saya nggak bisa ngikutin live chat yang ada di YouTube selama video ini berlangsung. Dan yang terakhir, info untuk presensi harian. Presensi hari ini kita menggunakan kata kunci apa enaknya ya? Kata kunci ekspektasi. Oke, silakan gunakan kata kunci ekspektasi untuk mengisi daftar hadir di website TF ITERA.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di pekan depan.